3 malam. Sudah 3 malam berturut-turut. 3 malam penuh aku dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Pemandangan dalam mimpiku bukanlah hantu bertaring tajam atau monster mengerikan. Justru, ini adalah mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan dari itu. Begitu nyata hingga setiap kali aku terbangun, punggung dan bantalku basah kuyup oleh keringat dingin. Jantungku berdebar kencang seperti genderang perang, dan rasa tak berdaya serta penderitaan yang kurasakan dalam mimpi itu masih melekat di sekujur tubuhku, seolah baru saja kualami. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan nisan istriku, Citra. Taman Pemakaman Umum, TPU, tanah kusir sunyi senyap, hanya suara angin sepoi-sepoi yang berdesir di antara pohon-pohon Kamboja yang terdengar pilu. Langit gelap gulita seperti tinta, tanpa sebutir bintang atau sepotong awan pun. Aku terpaku di sana, tak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, dari kedalaman tanah, terdengar suara Citra yang samar dan terputus-putus. "Bima, tolong aku. Ku mohon." Suara itu seakan tidak masuk melalui telinga, melainkan menembus langsung ke dalam kepalaku. Suara yang begitu ku kenal, namun terasa asing. Suara itu dipenuhi kengerian yang luar biasa, keputusasaan, dan hawa dingin dari alam baka. Aku ingin berteriak. Aku ingin segera berlari dan menggali gundukan tanah itu untuk menemukan istriku, tetapi seluruh tubuhku kaku seperti batu dan mulutku terkunci rapat. Aku hanya bisa menatap nisan itu dengan hampa, sementara air mata panas mengalir di pipiku yang dingin. Rasa sakit dan ketidakberdayaan ini lebih menyiksa daripada ditusuk ribuan belati. Istriku yang kucintai lebih dari nyawaku sendiri, Citraku yang baik hati, pasti sedang mengalami sesuatu yang mengerikan di dalam tanah yang dingin itu. Malam pertama saat terbangun, aku menghibur diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah mimpi kosong karena aku terlalu merindukan istriku. Sudah hampir setahun sejak Citra meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan, tetapi rasa sakit itu masih terasa segar seolah baru terjadi kemarin. Bayangan tubuhnya yang terbaring dingin di ranjang rumah sakit menghantuiku setiap saat. Aku mengurus semua prosesi pemakamannya dengan tanganku sendiri. Agar ia tak kesepian di alam sana, aku memakaikan cincin kesayangan kami di jarinya yang dingin. Aku percaya waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata tidak. Malam kedua, mimpi buruk yang sama terulang kembali. TPU yang sama, dan jeritan pilu Citra. Kali ini, hawa dingin itu terasa lebih nyata, bukan dinginnya malam yang berembun. Ini adalah hawa dingin yang meresap dari dalam tanah, menusuk kulit, dan membuat tulang-tulangku ngilu. Saat terbangun, seluruh tubuhku gemetar hebat, dan firasat buruk mulai tumbuh di hatiku. Ini bukan sekadar mimpi karena rindu. Ini adalah pertanda, sebuah pesan mengerikan tentang sesuatu yang buruk. Dan malam ini, malam ketiga, segalanya menjadi jauh lebih mengerikan, suara Citra tidak lagi samar. Itu adalah jeritan panik dan ketakutan. "Bima, dingin sekali. Tolong aku. Mereka akan datang. Kumohon." Aku merasa seperti akan gila di dalam mimpi itu. Aku berteriak dan meronta-ronta, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kungkungan tak terlihat, dan akhirnya, aku terbangun, terlonjak dari tempat tidur, napasku tersengal-sengal. Kamar masih sunyi, hanya cahaya lampu jalan yang remang-remang masuk melalui jendela. Di ranjang sebelah, putriku yang berusia 5 tahun, Ayu, tertidur lelap sambil menggumam dengan bibir mungilnya. Melihat putriku, hatiku terasa perih. Jika bukan karena Ayu, mungkin aku sudah lama menyusul Citra. Aku turun dari tempat tidur, berjalan ke balkon, dan menyalakan sebatang rokok. Asap putih yang mengepul lalu lenyap di udara terasa seperti kehidupan singkat istriku. Kenapa aku memimpikan ini? Mereka akan datang. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi pada istriku di dalam tanah? Ribuan pertanyaan berkecamuk di kepalaku, membuatku tak bisa tidur lagi. Naluriku sebagai seorang suami yang mencintai istrinya sampai ke tulang sumsum mengatakan bahwa ini bukan main-main. Sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi, dan aku harus mencari tahu kebenarannya, dengan cara apapun. Aku mengisap rokokku dalam-dalam, menatap ke arah TPU yang terlelap dalam kegelapan. "Citra, tunggu," bisikku lirih, "aku akan datang." Begitu fajar menyingsing,
Aku tak bisa lagi berbaring di tempat tidur. Pemandangan dan suara dalam mimpiku terus menyiksaku. Setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk Ayu dan mengantarnya ke taman kanak-kanak, hatiku terasa gelisah seperti terbakar. Aku tidak langsung pulang, melainkan memacu mobilku lurus menuju TPU. Aku harus pergi ke sana. Aku harus melihat makam istriku dengan mata kepalaku sendiri untuk menyingkirkan kegelisahan yang semakin membesar di dada ini. Pagi hari di TPU terasa tenang. Hanya kicauan burung dan desau daun-daun yang tertiup angin pagi yang terdengar. Sinar matahari pagi menyinari nisan-nisan yang berjejer rapi, menciptakan pemandangan yang damai namun juga menyimpan kesedihan. Aku berjalan di atas jalan setapak berkerikil dengan hati yang berat. Pemandangan sekitar tampak tidak berubah dibandingkan saat terakhir kali aku datang beberapa hari yang lalu. Ketika tiba di depan makam Citra, aku berhenti mendadak. Meskipun matahari sudah cukup tinggi, hawa dingin yang aneh merayap di punggungku, makamnya masih utuh. Nisan dengan nama dan tanggal lahir serta wafatnya juga bersih. Karangan bunga sedap malam putih yang kuletakkan terakhir kali hanya sedikit layu. Semuanya tampak normal. Aku menghela napas, menyalahkan diriku sendiri yang terlalu sensitif dan lemah. Mungkin mimpi-mimpi itu hanyalah produk imajinasiku. Aku membungkuk untuk mencabut beberapa rumput liar yang baru tumbuh di sekitar makam. Tetapi saat itu, sesuatu yang berkilauan karena pantulan sinar matahari menarik perhatianku. Benda itu tergeletak di atas rumput hijau, tepat di bawah nisan. Jantungku serasa berhenti berdetak, perlahan aku berlutut, dan dengan tangan gemetar, aku menyingkap rerumputan. Sebuah gelang perak. Tidak, ini bukan gelang perak biasa. Ini adalah gelang yang kuberikan pada Citra sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Desainnya berupa rangkaian bunga melati yang indah, dengan sebuah liontin kecil di tengahnya yang terukir inisial kami berdua. Aku masih ingat betul betapa bahagianya Citra saat kuberikan gelang ini. Ia memelukku erat dan berkata ini adalah hadiah terindah yang pernah ia terima seumur hidupnya. Sejak hari itu, ia tidak pernah melepaskan gelang ini dari pergelangan tangannya, bahkan saat mengerjakan pekerjaan rumah atau tidur. Dan pada hari naas itu, saat aku mengantar kepergian terakhir Citra, aku sendirilah yang memasangkan kembali gelang ini di pergelangan tangannya yang sudah dingin. Aku berbisik padanya, gelang ini akan menemanimu, menghangatkanmu sebagai penggantiku, agar kau tidak kesepian dan kedinginan. Aku 100% yakin. Gelang ini terkubur bersama istriku. Tidak mungkin aku salah. Tapi kenapa? Kenapa sekarang ada di sini? Di atas tanah ini, aku mengambil gelang itu. Beratnya yang familiar dan sentuhan logamnya yang dingin terasa di telapak tanganku. Gelang itu masih berkilauan, hanya sedikit tanah basah yang menempel. Pikiranku menjadi kacau, berbagai ide gila melintas. Pencuri makam? Tapi mana mungkin mereka menggali makam hanya untuk mencuri gelang perak ini? Tidak masuk akal. Atau Citra, entah bagaimana caranya, dia yang meletakkannya di atas tanah? Pikiran ini membuatku merinding. Itu mustahil. Aku terduduk di tanah, menggenggam erat gelang itu sambil menatap tajam ke arah makam. 3 malam mimpi buruk, jeritan pilu, dan sekarang gelang ini semua bukan kebetulan. Pasti ada hubungannya. Ini bukan produk imajinasi. Ini nyata. Istriku sedang mencoba memberitahuku sesuatu. Dia dalam bahaya. Meskipun terkubur jauh di dalam tanah, dia dalam bahaya yang nyata. Rasa takut itu kini tidak lagi samar. Ia menjadi wujud nyata yang mencekik jantungku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan istriku seperti ini. Gila. Tapi sebuah keputusan tegas mulai terbentuk di kepalaku. Aku harus membongkar makam istriku. Dalam keadaan linglung, aku mengemudikan mobil pulang. Gelang perak Citra yang tergeletak di kursi penumpang berkilauan setiap kali terkena sinar matahari, seolah mengingatkanku tanpa kata-kata akan kejadian surreal yang baru saja terjadi. Aku mencengkeram setir dengan erat, buku-buku jariku memutih. Aku mencoba menata pikiran yang kacau, tetapi semakin kucoba, segalanya terasa semakin berantakan. Begitu sampai di rumah, aku membanting pintu dan langsung terduduk di lantai, bersandar pada pintu. Betapa kosong dan dinginnya rumah ini. Sejak Citra pergi, tempat ini bukan lagi sarang yang hangat.
Hanya sebuah ruang di mana aku dan Ayu bertahan hidup dari hari ke hari. Setiap sudut rumah ini diwarnai kesedihan, dan segalanya mengingatkanku pada sosok istriku. Senyum Citra dalam foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tamu bersinar seperti mentari pagi, tetapi bagiku sekarang, itu seperti pisau yang menggores luka yang tak pernah sembuh. Aku membuka telapak tanganku, menatap gelang itu. Motif bunga melati, liontin dengan inisial, semuanya begitu ku kenal. Aku pernah menyentuh gelang ini ratusan kali di pergelangan tangan istriku. Pernah sekali kancingnya rusak, dan aku sendiri yang hati-hati membawanya ke toko untuk diperbaiki. Tidak mungkin ada yang sama persis di dunia ini. Jeritan Citra dalam mimpi kembali terngiang di telingaku. Dingin sekali. Tolong aku. Mereka akan datang. Siapa mereka? Siapa yang tega menyakiti orang yang sudah meninggal? Dan kenapa harus Citra? Istriku hidup dengan baik sepanjang hidupnya, tidak pernah punya musuh. Bahkan saat masih hidup, ia tidak punya satupun orang yang membencinya. Lalu dengan alasan apa orang-orang mengganggu peristirahatan abadinya? Mungkin pencuri makam? Tapi ku dengar mereka biasanya hanya mengincar makam-makam baru dari keluarga kaya, untuk mencuri barang-barang berharga yang ikut dikuburkan. Keluarga kami hanyalah keluarga biasa, dan yang dikubur bersama Citra hanyalah beberapa setel pakaian dan beberapa kenang-kenangan kecil. Gelang perak ini memang sangat berarti bagi kami, tetapi nilai materinya tidak seberapa. Kemungkinan ini harus kusingkirkan. Lalu, kemungkinan lain? Mungkinkah ada kesalahan saat pemakaman? Gelangnya terlepas dan tidak ada yang tahu, lalu seorang petugas TPU menemukannya dan karena suatu alasan meletakkannya di atas makam istriku? Hipotesis ini terdengar sedikit lebih masuk akal, tetapi tetap ada yang aneh. Kenapa diletakkan di atas makam dan tidak menghubungi keluarga? Dan kenapa ini terjadi tepat saat aku terus-menerus bermimpi aneh? Semuanya terasa pas, seolah-olah sudah diatur. Naluriku, yang dulu tak pernah kupercaya, kini berteriak kencang bahwa ada konspirasi gelap yang sedang terjadi. Citra tidak beristirahat dengan tenang. Seseorang telah mengganggu tidur abadinya. Pikiran itu membuat darahku mendidih. Kesedihan dan kerinduan selama ini seketika berubah menjadi kobaran amarah. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri yang begitu kucintai bahkan setelah mati pun tidak mendapatkan kedamaian. Aku bangkit dan mondar-mandir di ruang tamu. Keputusanku untuk membongkar makam menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu itu adalah tindakan yang akan mengguncang dunia, melanggar norma, dan tidak sopan terhadap almarhumah. Ibu mertuaku, yang sangat menjunjung tinggi tradisi, pasti akan menentang keras. Orang-orang akan berbisik, menunjuk ke belakangku dan menyebutku gila, tapi semua itu tidak penting lagi. Kebenaran tentang Citra adalah yang terpenting. Aku lebih baik dikutuk oleh seluruh dunia daripada membiarkan istriku menderita ketidakadilan di alam baka. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri, apakah jasadnya masih ada di sana atau tidak. Jika aku melihat Citra terbaring damai di sana, aku akan menerima hukuman apapun dengan lapang dada, tapi jika peti matinya kosong, aku tak ingin memikirkannya lebih jauh. Sepanjang sore itu, aku duduk tak bergerak di ruang tamu, kepalaku terasa seperti akan meledak. Ketakutan, kemarahan, tekad, dan kebingungan mencabik-cabik batinku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Melapor ke polisi? Apa yang akan kukatakan pada mereka? Bahwa istriku datang dalam mimpi meminta tolong, dan aku menemukan gelangnya di atas makam, jadi aku curiga seseorang telah membongkar makamnya, mereka akan menertawakanku. Mereka akan berpikir aku berhalusinasi karena terlalu berduka. Tidak akan ada yang percaya cerita konyol seperti ini. Hanya ada satu cara. Bertindak sendiri. Aku harus menemukan jawabannya dengan tanganku sendiri. Aku melirik jam, sudah waktunya menjemput Ayu. Di depan putriku, aku harus berpura-pura baik-baik saja. Tetapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu hidupku akan segera memasuki babak baru yang penuh dengan rahasia yang mengerikan dan berbahaya. Setelah menjemput Ayu, memandikannya, memberinya makan malam, dan menidurkannya, barulah aku bisa sendirian menghadapi pikiran-pikiran yang membebani hatiku. Rumah kembali diselimuti keheningan yang menakutkan. Aku mengambil ponselku dan ragu-ragu untuk waktu yang lama.
Aku harus memberitahukan hal ini kepada seseorang. Dan yang pertama kali terlintas di benakku adalah ibu mertuaku. Bagaimanapun juga, beliau adalah ibu Citra, beliau berhak tahu. Tapi aku sudah bisa menebak bagaimana reaksinya. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan menelepon ibu mertuaku. Setelah beberapa kali dering, terdengar suara di seberang sana. Suara ibu mertuaku terdengar lelah, masih belum pulih dari kesedihan kehilangan putrinya. Halo, Bima, ya? Iya, Bu. Ibu sudah makan malam? Aku mencoba memulai percakapan senormal mungkin. Sudah, bapakmu juga baru saja selesai. Ada apa? Ayu sudah tidur? Sudah, Bu, Ayu sudah tidur. Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Suaraku tiba-tiba ragu. Ada apa? Kenapa suaramu serius begitu? Ada masalah di kantor? Tanya ibu mertuaku dengan nada sedikit khawatir. Bukan, Bu, ini tentang Citra. Hening sejenak di seberang telepon. Aku bisa mendengar helaan napas ibu mertuaku. Kau teringat lagi pada putriku, ya nak? Orang yang sudah meninggal biarlah pergi. Kita harus kuat demi Ayu. Bukan itu, Bu, tadi pagi. Tadi pagi saya ke makam Citra. Aku berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Dan saya menemukan ini di sana, di atas makamnya. Menemukan apa? Gelang perak, Bu, gelang yang dulu saya berikan padanya. Aku mendengar ibu mertuaku terkesiap. Maksudmu gelang perak bunga melati itu? Bagaimana mungkin ada di atas makam? Ibu ingat betul saat pemakaman, ibu sendiri yang melihatmu memasangkannya di pergelangan tangannya. Iya, Bu, karena itu saya juga merasa aneh. Saya 100% yakin gelang itu terkubur bersama Citra, tapi tadi pagi, gelang itu ada di atas rumput, tepat di bawah nisan. Keheningan panjang kembali menyelimuti. Aku bisa membayangkan ekspresi bingung ibu mertuaku sekarang. Sesaat kemudian, beliau berkata dengan suara bingung, "Ya Tuhan, bagaimana bisa ada kejadian aneh seperti itu? Mungkinkah saat kau memasangkannya waktu itu longgar, lalu jatuh saat peti diturunkan dan tidak ada yang tahu? Tidak mungkin, Bu. Saya sudah memeriksa kancingnya dengan teliti. Dan kalaupun jatuh saat peti diturunkan, seharusnya ada di dasar liang lahat, kan? Bagaimana bisa ada di atas rumput? Makamnya kan sudah dipadatkan setahun yang lalu." Aku juga menceritakan pada ibu mertuaku tentang mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut dan jeritan Citra. Aku menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas, seolah takut akan kehilangan keberanian jika berhenti. Setelah mendengar ceritaku, suara ibu mertuaku mulai bergetar karena takut. "Bima, jangan membuat ibu takut. Mungkinkah kau hanya terlalu merindukan istrimu, jadi kau bermimpi yang tidak-tidak, dan kebetulan saja ada orang yang menemukan gelang entah dari mana dan meletakkannya di sana?" Bu, saya tahu ini sulit dipercaya. Saya sendiri juga tidak ingin percaya hal ini, tapi semuanya terlalu cocok. Bu, firasat saya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Saya sangat khawatir. Sepertinya Citra tidak tenang di sana. Lalu apa yang akan kau lakukan? Suara ibu mertuaku penuh kekhawatiran. Aku ragu sejenak, lalu meskipun tahu akan memberikan kejutan besar, aku menyampaikan keputusanku. Bu, saya berencana membongkar makam Citra. Apa? Ibu mertuaku berteriak di seberang telepon. Suaranya tajam karena kaget dan marah. Kau sudah gila, Bima. Kau bicara apa? Membongkar makam itu tindakan kualat. Apa kau mau membuat Citra yang sudah meninggal pun tidak tenang? Siapa di dunia ini yang melakukan perbuatan mengerikan seperti itu? Tapi, Bu, kalau tidak begitu, kita tidak akan tahu kebenarannya. Saya tidak bisa diam saja terus-menerus dihantui mimpi itu dan melihat gelang ini. Tidak ada tapi. Ibu mertuaku memotong perkataanku, suaranya penuh amarah. Ibu tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan perbuatan durhaka itu. Jika kau melakukannya, jangan panggil aku ibu lagi. Tolong, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Tolong. Dia sudah terlalu banyak menderita. Suara ibu mertuaku berubah menjadi isak tangis. Aku tahu beliau marah, takut, dan juga kasihan pada putrinya. Hatiku juga terasa sakit. Aku tidak ingin membuatnya lebih sedih,
tetapi aku tidak bisa menyingkirkan keraguan dan kegelisahan di hatiku. Bu, tenang dulu, dengarkan saya. Saya tahu ini hal yang sulit diterima, tapi... Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Ibu mertuaku berkata begitu lalu menutup telepon. Aku mendengarkan nada putus yang monoton dengan hati yang berat. Aku sudah menduga reaksi seperti ini, tetapi tetap saja aku merasa hampa dan sendirian. Bahkan satu-satunya kerabat darah Citra, ibu mertuaku, tidak mempercayaiku. Kini dalam perjalanan mencari kebenaran ini, hanya ada aku seorang diri. Tekadku sudah bulat. Tidak ada jalan untuk kembali. Meskipun seluruh dunia memunggungiku, aku harus mengungkap kebenaran masalah ini. Percakapan dengan ibu mertuaku berakhir dalam ketegangan dan keputusasaan. Aku tahu berbicara melalui telepon saja tidak akan menyelesaikan masalah. Keesokan paginya, setelah mengantar Ayu ke taman kanak-kanak, aku memutuskan untuk datang langsung ke rumah mertuaku. Aku butuh persetujuan mereka. Setidaknya, aku harus membuat mereka mengerti mengapa aku harus melakukan hal yang mengerikan ini. Aku memarkir mobil di depan rumah berlantai 1 yang sudah kukenal. Semuanya masih sama seperti dulu. Bunga bugenvil di depan gerbang masih mekar dengan warna merah muda yang cerah, tetapi sejak Citra tiada, suasana di dalam rumah itu seakan kehilangan kehangatannya selamanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang bergejolak, dan masuk ke dalam. Ibu mertuaku sedang duduk di teras, membersihkan sayuran. Melihatku, beliau membuang muka tanpa berkata apa-apa. Matanya sembab. Aku tahu beliau menangis semalaman. Bapak mertuaku keluar dari dalam rumah. Beliau menatapku dengan tatapan yang rumit, campuran antara sedikit celaan dan sedikit simpati. Masuklah, katanya lirih. Aku masuk ke ruang tamu di mana meja sembahyang untuk Citra berada. Asap dupa yang mengepul membuat mataku perih. Aku menyalakan sebatang dupa untuk istriku dan berdoa dalam hati. Citra, maafkan aku, tapi aku harus melakukan ini. Kumohon bantu aku. Saat aku berbalik, ibu mertuaku sudah masuk ke dalam. Beliau duduk di kursi di seberangku, kedua tangannya terkepal erat. Bapak mertuaku duduk di sampingnya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut untuk menenangkan. Ada urusan apa kau kemari? Tanya ibu mertuaku dengan suara dingin. Kalau kau masih memikirkan ide gilamu itu, lebih baik kau pulang. Tidak akan ada yang setuju di sini. Aku meletakkan gelang perak Citra di atas meja. Bapak, Ibu, tolong dengarkan penjelasan saya sekali saja. Saya tahu ini perbuatan tabu dan tidak sopan. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Aku mulai bercerita lagi, perlahan dan teratur. Aku menjelaskan kengerian mimpi itu dan situasi surreal kemunculan gelang itu sedetail mungkin. Aku berbicara tentang firasatku dan ketakutanku bahwa Citra tidak beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar ceritaku, mata ibu mertuaku kembali berkaca-kaca. Bima, kami tahu betapa kau mencintai istriku. Jika rasa sakitmu kehilangan Citra adalah 1, rasa sakit kami sebagai orang tuanya adalah 10. Tapi justru karena itulah kita harus membiarkannya beristirahat dengan tenang. Orang yang sudah meninggal sudah lunas utangnya di dunia ini. Tapi sekarang kau mau membongkar makamnya? Apa kau tidak takut dia akan membencimu? Apa kau tidak takut jika makamnya diganggu, malapetaka akan menimpa seluruh keluarga, bahkan Ayu? Ucapan ibu mertuaku benar. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, makam adalah area suci yang tidak boleh diganggu. Mengganggunya adalah dosa besar yang tidak hanya berdampak pada almarhum, tetapi juga pada yang masih hidup. Aku mengerti ketakutan ibu mertuaku. Itu adalah kekhawatiran yang sangat beralasan. Saya tahu, Bu. Saya juga sudah banyak berpikir. Tapi jika tidak melakukan ini, saya akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Saya akan dihantui mimpi buruk setiap malam. Saya tidak akan bisa hidup dengan tenang. Saya lebih baik menanggung semua konsekuensinya daripada membiarkan istri saya menderita ketidakadilan yang tidak diketahui siapapun. Saat itu, bapak mertuaku yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah dan serak, syarat dengan kesedihan yang mendalam. Bima, bapak mengerti perasaanmu. Tapi coba pikirkan lagi dengan lebih tenang. Ini cerita yang terlalu mengada-ada. Seperti kata ibumu, bisa jadi ini hanya kebetulan.
Atau bagaimana kalau kita pergi ke pemuka agama, mengadakan tahlilan agar arwah Citra tenang? Bapak, jika ini hanya mimpi sekali, saya akan menuruti nasihat Bapak dan Ibu. Tapi ini 3 malam berturut-turut, dan gelang ini juga muncul. Ini pasti bukan kebetulan. Aku menunjuk gelang di atas meja, memohon, tolong, percaya pada saya sekali ini saja. Jika setelah dibongkar ternyata Citra masih terbaring di sana, saya akan menanggung semua dosanya. Saya akan membuatkan makam yang lebih besar dan lebih baik. Tapi bagaimana jika di dalamnya tidak ada apa-apa? Pertanyaanku menggantung di udara. Bapak dan ibu mertuaku sama-sama terdiam. Mungkin mereka belum pernah memikirkan kemungkinan mengerikan itu. Ibu mertuaku menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai terisak. Ya Tuhan, kenapa nasib keluarga kita begitu malang? Putriku meninggal dengan cara yang mengerikan, dan sekarang bapak mertuaku bangkit dan mondar-mandir. Wajahnya dipenuhi kerutan penderitaan dan kegelisahan. Ia menatapku, lalu ke meja sembahyang Citra, lalu ke istrinya yang terisak. Konflik batinnya tergambar jelas di wajahnya. Aku tahu ia sangat bingung. Di satu sisi, ada kepercayaan spiritual dan tabu yang diwariskan turun-temurun. Di sisi lain, ada permohonan tulus dari menantunya yang sudah dianggap seperti anak sendiri, dan meskipun kemungkinannya sangat kecil, ada kenyataan yang terlalu mengerikan. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa seperti selamanya, bapak mertuaku menghela napas panjang. Baiklah, katanya dengan suara lelah. Tapi kau tidak boleh bertindak semaumu. Sebaiknya kita laporkan dulu masalah ini ke polisi. Ibu mertuaku menatap suaminya dengan kaget. Pak, apa maksudmu? Apa yang mau kita katakan pada polisi? Katakan yang sebenarnya. Bahwa kita curiga ada yang merusak makam. Mereka punya teknik investigasi, biarkan mereka yang menyelidiki. Itu lebih baik daripada Bima bertindak nekat sendirian. Bapak mertuaku berkata dengan tatapan tegas. Ucapannya seperti secercah cahaya redup. Benar. Kenapa aku tidak terpikir lebih awal? Melapor ke polisi. Mungkin mereka tidak akan percaya cerita mimpi, tetapi gelang itu adalah barang bukti fisik. Setidaknya mereka akan mempertimbangkannya. Namun, ada dorongan lain di hatiku, ketidaksabaran yang tak tertahankan. Meskipun begitu, aku tahu usulan bapak mertuaku adalah yang paling rasional saat ini. Iya, itu ide yang bagus. Tapi bagaimana jika polisi tidak mau membantu, Pak? Kita pikirkan lagi nanti, katanya. Lalu mendekati istrinya untuk menenangkan. Bu, tenanglah. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ibu mertuaku masih menangis dan menentang. Tetapi berkat persetujuan enggan dari bapak mertuaku, hatiku sedikit lebih ringan. Setidaknya sekarang aku tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, suasana di rumahku terasa sangat berat. Aku berusaha berpura-pura ceria, bermain dengan Ayu seperti biasa, tetapi pikiranku sepenuhnya tertuju pada kejadian pagi tadi. Keputusan untuk melapor ke polisi memang rasional, tetapi tidak mengurangi kegelisahan dan kecemasanku. Setelah makan malam, saat aku sedang melihat-lihat album foto keluarga lama, Ayu diam-diam mendekat dan duduk di pangkuanku. Anak itu memiliki mata hitam besar yang persis seperti ibunya. Setiap kali melihat mata itu, aku seperti melihat sosok Citra. Ayah, bisik anak itu dengan suara kecilnya. Iya, ayah di sini. Kenapa, sayang? Aku memeluk putriku dan mengelus rambutnya yang lembut. Anak itu ragu-ragu sejenak, memilin-milin kedua jari kelingkingnya. Kebiasaan anak itu saat sulit mengatakan sesuatu. Kemarin, aku dengar ayah teleponan sama nenek. Jantungku berdebar kencang. Aku sudah berusaha berbicara sepelan mungkin, tapi tidak kusangka anak itu mendengarnya. Anak-anak terkadang jauh lebih peka dari yang kita kira. Memang dengar apa? Aku berusaha menjaga suaraku setenang mungkin. Ayah bilang mau bongkar makam ibu. Suara anak itu nyaris tak terdengar, bercampur rasa takut dan bingung. Benar, ayah. Pertanyaan polos putriku seperti pukulan palu di dadaku. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada anak ini? Bagaimana anak berusia 5 tahun bisa mengerti masalah yang rumit dan mengerikan ini? Aku memeluk putriku erat-erat. Aku bisa merasakan tubuh mungilnya bergetar. Ayu, sayang.
Suaraku tercekat. Bukan seperti itu yang kau pikirkan. Benarkah? Tapi aku dengar jelas. Ayah juga bilang ibu teriak minta tolong. Ibu kenapa, ayah? Ibu sakit? Mata besar anak itu berkaca-kaca. Melihat putriku, hatiku terasa seperti diiris-iris. Sejak Citra pergi, aku berusaha melindungi anak ini dari segala kesedihan. Aku selalu mengatakan padanya bahwa ibu pergi ke tempat yang sangat jauh dan indah, dan selalu mengawasi kami berdua. Tapi sekarang, justru aku sendiri yang akan menghancurkan dunia damai yang susah payah kubangun untuknya. Tidak, sayang. Ibu tidak sakit. Aku mencari penjelasan yang paling mudah dimengerti, memilih kata demi kata dengan hati-hati. Hanya saja, belakangan ini ayah sering mimpi tentang ibu. Di dalam mimpi, ibu bilang kedinginan. Jadi, ayah hanya ingin memastikan rumah ibu hangat. Ayah hanya ingin memastikan ibu tidur dengan nyenyak. Mengerti? Aku tahu ini adalah kebohongan putih, tapi tidak ada cara lain. Ayu mengerjap-ngerjapkan matanya. Wajahnya masih menunjukkan keraguan. Memastikan rumah ibu? Tapi kalau dibongkar, nanti ibu marah, ayah. Kata Bu Guru tidak boleh merusak rumah orang lain. Iya. Ayah tahu. Ayah akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Hanya lihat sebentar, lalu akan ayah tutup lagi dengan rapi. Ayah janji. Ayah hanya ingin ibu beristirahat dengan tenang, Ayu. Air mata mulai mengalir di pipi anak itu. Ia membenamkan wajahnya di dadaku dan terisak. Aku takut. Aku tidak mau ayah bongkar makam ibu. Aku kangen ibu. Tangisan putriku merobek-robek hatiku. Aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Suami yang tidak becus yang gagal melindungi istrinya, dan sekarang ayah yang buruk yang membuat putrinya ketakutan. Aku menepuk-nepuk punggung mungilnya, membiarkan air matanya membasahi bajuku. Maafkan ayah, sayang, hanya itu yang bisa kuucapkan berulang kali. Kami duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Yang terdengar hanyalah isak tangis Ayu dan suara hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku sadar keputusanku ini tidak hanya menyakiti diriku sendiri dan mertuaku, tetapi juga jiwa rapuh putriku. Apapun hasil dari masalah ini, akan ada bekas luka yang dalam di ingatan anak ini. Namun, ketakutan dan air mata anak ini justru semakin menguatkan tekadku. Aku harus menemukan kebenaran, tidak hanya untuk Citra, tetapi juga untuk putriku. Aku tidak bisa membiarkan anak ini tumbuh dalam kebohongan. Aku tidak bisa membiarkan mimpi buruk ini terus menghantui seluruh keluarga. Dengan cara apapun, aku harus mengakhiri ini. Aku harus mengembalikan kedamaian, tidak hanya untuk yang sudah meninggal, tetapi juga untuk yang masih hidup. Malam itu, setelah Ayu tertidur lelap, aku berdiri di samping tempat tidurnya, memandanginya. Wajah anak itu masih menyisakan bekas kesedihan, bulu matanya yang panjang sesekali bergetar. Aku membungkuk dan mengecup keningnya dengan lembut. Ayu, ayah janji ini yang terakhir. Setelah masalah ini selesai, kita berdua akan hidup bahagia. Apapun yang terjadi, ayah akan membuat Citra dan kau bisa tersenyum. Janji itu bukan hanya untuk putriku, tetapi juga untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku bersama bapak mertuaku pergi ke Polres di wilayahku untuk melaporkan kejadian tersebut. Selama duduk di ruang tunggu, hatiku campur aduk. Akankah mereka mempercayai kami? Akankah mereka menganggap kasus ini layak untuk diselidiki? Atau mereka hanya akan menganggapnya sebagai delusi? Seorang polisi muda menyambut kami. Wajahnya cukup serius. Saat aku menceritakan semuanya, dari mimpi hingga gelang dan kecurigaanku, dia menatapku dengan tatapan kasihan seperti yang sudah kuduga. Pak Bima, saya turut berduka cita atas kehilangan keluarga Anda. Kehilangan orang yang dicintai memang merupakan pukulan yang berat, katanya dengan suara lembut. Tetapi mimpi atau firasat seperti itu tidak bisa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penyelidikan, apalagi untuk masalah serius seperti membongkar makam. Bapak mertuaku, yang lebih berpengalaman dan pandai berkomunikasi, maju, Pak Polisi, kami mengerti. Tapi bagaimana dengan gelang ini? Beliau mendorong gelang yang terbungkus sapu tangan ke arah polisi itu. Ini adalah barang yang dikubur bersama putri saya. Tapi sekarang ditemukan di atas makamnya. Ini jelas bukan hal yang biasa.
Kami curiga ada yang merusak makam putri saya dan mencuri barang-barangnya. Polisi itu mengambil gelang itu dan memeriksanya. Memang benar, Pak. Bagian ini memang sedikit aneh. Tapi ini saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya kasus pencurian makam. Seperti kata Pak Bima, nilai gelang ini tidak seberapa, dan bisa jadi ada kemungkinan lain. Misalnya, ada kesalahan saat prosesi pemakaman, atau seseorang tidak sengaja menjatuhkannya di sana. Dia mengembalikan gelang itu kepada kami. Begini saja, kami akan mencatat laporan ini, dan kami akan meningkatkan patroli di area TPU. Tetapi untuk membongkar makam, itu adalah prosedur yang sangat rumit, memerlukan perintah dari atasan dan bukti yang sangat kuat. Untuk kasus keluarga Bapak, mohon maaf, sepertinya syaratnya belum terpenuhi. Percakapan berakhir dengan kekecewaan. Mereka bilang akan mencatatnya, tapi aku tahu itu sama artinya dengan tidak akan melakukan apa-apa. Kata-kata mereka sopan dan sesuai prosedur, tetapi dingin dan tidak berempati. Bagi mereka, ini hanyalah satu dari ratusan kasus sepele yang terjadi setiap hari. Tapi bagiku, ini adalah masalah peristirahatan dan nyawa istri yang paling kucintai. Dalam perjalanan pulang, bapak mertuaku menepuk bahuku dan menghela napas. Sudahlah, nak. Kita sudah berusaha semampunya. Selebihnya, kita serahkan saja pada yang di atas. Tetapi aku tidak bisa begitu saja menerima kehendak yang di atas. Ketidakpedulian aparat hukum itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Itu membuatku sadar bahwa jika aku tidak bertindak sendiri, tidak akan ada yang membantuku. Menunggu tanpa harapan terasa lebih mengerikan daripada menghadapi kebenaran, meskipun itu kejam. Malam itu, aku menelepon bapak mertuaku lagi. Pak, saya sudah berpikir matang-matang, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam ini saya akan melakukannya sendiri. Di seberang telepon hening. Aku tahu bapak mertuaku sangat dilema. Beliau adalah orang yang menjunjung tinggi hukum dan norma, tetapi pada saat yang sama, beliau adalah seorang ayah dan seorang kakek. Beliau mengerti penderitaan dan tekadku, Bima, itu tindakan ilegal. Kalau tertangkap, kau bisa kena masalah besar. Suaranya penuh kekhawatiran. Saya tahu, Pak. Tapi saya akan menanggungnya. Jika terjadi apa-apa, saya akan bertanggung jawab sendiri. Saya hanya minta satu hal pada Bapak. Jika saya kenapa-kenapa, tolong jaga Ayu baik-baik, suaraku tercekat. Hening yang panjang. Aku bisa mendengar helaan napasnya yang berat di seberang telepon. Kau sudah sebulat itu tekadmu? Iya, Pak, jawabku tegas. Akhirnya, setelah pergulatan batin yang lama, beliau berkata dengan suara lelah dan pasrah. Baiklah, Bapak tidak akan melarangmu lagi, tapi kumohon, berhati-hatilah. Bawa senter, dan jangan membuat suara gaduh. Setelah selesai, tutup kembali dengan rapat. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak baik, segera telepon Bapak. Iya, Pak, terima kasih. Air mataku tumpah. Meskipun persetujuan yang enggan, aku merasa sedikit lega mendapatkan restunya. Setelah telepon, aku mulai bersiap-siap. Aku mencari sekop tua dan senter besar di gudang. Aku mengenakan pakaian berwarna gelap agar mudah bersembunyi dalam kegelapan. Jantungku berdebar kencang, tegang dan takut, tetapi pada saat yang sama, aku dipenuhi tekad yang luar biasa. Aku masuk ke kamar dan melihat Ayu yang tertidur. Aku membungkuk dan mengecup keningnya lama sekali. Ayah pergi sebentar, ya, nak, bisikku. Jaga diri baik-baik di rumah. Setelah melihat sekeliling rumah sekali lagi, aku menarik napas dalam-dalam, membuka pintu, dan melangkah keluar. Kegelapan pekat menyelimutiku. Malam ini, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan seumur hidupku. Aku akan menghadapi kebenaran, betapapun mengerikannya, demi Citra, demi putriku, dan demi nuraniku sendiri. Kegelapan pekat menelan segalanya. Aku mengemudikan mobil perlahan tanpa menyalakan lampu depan. Hanya lampu kuning redup mobil yang menerangi sedikit jalan di depan. Kota Jakarta terlelap dalam tidurnya, hanya beberapa cahaya dari warung-warung tenda yang masih bersinar redup. Semakin dekat dengan TPU, udara terasa semakin sunyi dan dingin. Untuk menghindari deteksi, aku memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi, cukup jauh dari gerbang utama TPU. Aku menyembunyikan sekop dingin di balik jaketku.
Aku memeriksa senter sekali lagi, memastikan cahayanya cukup terang, lalu mulai berjalan menuju gerbang. Gerbang besi TPU terkunci rapat. Untungnya, pagar di sekelilingnya tidak terlalu tinggi. Aku mengamati sekitar, dan setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, aku mengambil ancang-ancang dan dengan mudah melompati pagar. Saat kedua kakiku mendarat di tanah di dalam, jantungku berdebar kencang. Udara di sini benar-benar berbeda dari luar. Hawa dingin dari tanah, bau basah embun malam, dan aura berat dari dunia lain yang tak terlihat terasa. Angin berdesir di antara pohon-pohon Kamboja, menciptakan suara yang menyeramkan. Di bawah cahaya senter yang remang-remang, bayangan nisan-nisan memanjang di atas tanah, seolah-olah hantu-hantu yang diam-diam mengawasiku, seorang penyusup. Aku berusaha menenangkan diri. Aku meyakinkan diri bahwa aku tidak melakukan hal yang salah. Aku hanya datang untuk mencari kebenaran, untuk memberikan kedamaian pada istriku. Aku berjalan di atas jalan setapak yang sudah kukenal, berusaha meminimalkan suara langkah kakiku di atas kerikil. Setiap suara gemerisik kecil membuatku terkejut. Malam ini, jalan menuju makam Citra terasa sangat panjang dan jauh. Sambil berjalan, aku mendengarkan setiap gerakan di sekitarku. Jika aku melihat suara aneh atau bayangan orang, aku harus segera bersembunyi. Akhirnya, aku tiba di depan makam istriku. Di bawah cahaya senter, nisan itu berdiri diam dan dingin. Aku meletakkan tanganku di nisan, merasakan hawa dingin yang meresap ke kulitku. "Citra, aku datang," bisikku. "Maaf mengganggu tidurmu, tapi aku harus melakukan ini. Jangan membenciku. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa aku akan selalu mencintaimu." Setelah berkata begitu, aku mulai bekerja. Aku meletakkan senter di tanah, mengarahkannya lurus ke makam. Aku mengambil sekop dan menggenggamnya dengan kedua tangan. Galian pertama menembus rumput, menciptakan suara tumpul yang menggema di keheningan malam. Aku terkejut, berhenti sejenak, dan menahan napas sambil mendengarkan. Di sekitarku, masih hanya suara angin yang terdengar. Aku mulai menggali lagi, sehati-hati dan secepat mungkin. Tanah di permukaan cukup gembur, tetapi semakin dalam, tanahnya semakin keras dan padat. Meskipun malam itu dingin, keringat mengalir di dahiku. Setiap kali sekopku menggali, hatiku terasa semakin berat. Apa yang sedang kulakukan? Aku merusak tempat peristirahatan istri yang kucintai. Rasa bersalah dan tekad bercampur aduk di dalam diriku, menyiksaku. Waktu berlalu dengan lambat, aku tidak tahu sudah berapa lama aku menggali. Punggungku terasa seperti akan patah, dan kedua lenganku mati rasa, gundukan tanah semakin tinggi, aku bekerja dalam keheningan. Yang terdengar hanyalah suara sekop yang beradu dengan tanah dan napasku yang terengah-engah. Sesekali aku berhenti sejenak, mengamati sekitar dengan waspada. Tiba-tiba, sekopku membentur sesuatu yang keras. Suara keringtuk menggema, dan jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tahu apa itu, tutup peti mati. Aku bergegas menyingkirkan sisa tanah, dan sebagian tutup peti kayu berwarna coklat tua mulai terlihat. Ketegangan mencapai puncaknya. Aku melempar sekop ke samping, berlutut, dan mulai menggali sisa tanah dengan kedua tangan. Perlahan, seluruh tutup peti mati terlihat. Masih cukup baru, tidak ada tanda-tanda lapuk. Sekarang adalah saat yang paling sulit. Membuka tutupnya. Aku mencari celah kecil, memasukkan jari-jariku, dan mencoba mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Tutup peti itu sangat berat, tertekan oleh tanah di atasnya. Aku mengatupkan gigi, menggunakan seluruh otot tubuhku, dan buku-buku jariku terasa nyeri. Akhirnya, dengan suara derit yang menyeramkan, tutup peti itu sedikit terbuka. Udara dingin yang disertai bau apek dan bau tak terlukiskan menyembur keluar dari dalam, menusuk hidungku. Aku hampir muntah. Setelah menenangkan diri, aku mendorong kuat dengan bahuku, dan tutup peti itu bergeser ke samping, memperlihatkan ruang gelap di dalamnya. Aku mengambil senter dengan tangan gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, dan berdoa. Lalu aku membuka mata dan menyorotkan cahaya lurus ke dalam, dan duniaku runtuh. Cahaya senter menyorot lurus ke dalam kuburan yang terbuka lebar.
Tetapi yang terhampar di depan mataku bukanlah sosok istri tercintaku yang terbaring damai dalam tidur abadinya. Bukan gaun putih yang kupakaikan, bukan wajah tenang yang begitu kurindukan. Di dalam peti, hanya ada ruang kosong yang dingin. Kain kafan putihnya masih ada, tetapi kusut dan kotor oleh tanah, seolah-olah telah terjadi pergulatan hebat. Bunga-bunga sedap malam kesukaan Citra berserakan mengenaskan di sudut peti. Tapi jasad istriku, Citraku, telah hilang. Benar-benar lenyap. Seketika, otakku seakan berhenti berfungsi. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat. Aku membelalakkan mata, menatap ruang kosong itu, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkinkah aku salah gali makam? Aku bergegas mengangkat kepala dan melihat nisan. Citra Wulandari, tanggal lahir dan tanggal wafat, semuanya benar. Ini jelas makamnya. Lalu di mana Citra? Kebenaran yang mengerikan itu perlahan merayap ke dalam pikiranku, seperti ular berbisa yang perlahan mencekik jantungku. Peti itu kosong, dan jasad istriku tidak ada lagi di sini. Mimpi, jeritan, gelang, semuanya bukan ilusi, itu adalah kenyataan. Sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada istriku. Seseorang yang tidak manusiawi, telah membongkar makamnya dan mencuri jasadnya. Tidak mungkin. Gumamku seperti orang gila. Suaraku parau. Aku terhuyung-huyung bangkit. Langit dan bumi terasa berputar. Rasa mual naik dari perutku. Aku berpegangan pada nisan lain di dekatnya agar tidak jatuh. Amarah dan rasa sakit yang luar biasa meledak bersamaan, membakar jantungku. Siapa yang melakukan perbuatan biadab ini? Untuk apa? Kemana mereka membawa istriku? Pikiranku kacau oleh ribuan pertanyaan tanpa jawaban, dan seluruh tubuhku gemetar karena ngeri dan marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin memaki. Aku ingin menghancurkan sesuatu, tetapi tenggorokanku tercekat, tidak ada suara yang bisa keluar. Hanya air mata yang mengalir panas di pipiku, bercampur dengan keringat dan debu tanah. Aku gagal. Bahkan istriku yang sudah mati pun tidak bisa kujaga. Aku membiarkan orang lain menodai tubuh dan tempat peristirahatannya. Aku adalah suami yang tidak berguna, pecundang. Dalam keputusasaan, aku berlutut di samping peti kosong itu, memukul-mukul tanah yang keras dengan kedua kepalan tanganku. Aku menangis seperti anak kecil. Menangisi rasa kehilangan, menangisi ketidakberdayaanku, menangisi nasib tragis istriku yang malang. Angin malam masih berdesir di antara pepohonan, seolah ikut meratap pilu bersamaku. Aku tidak tahu berapa lama aku berlutut di sana. Waktu seakan berhenti. Rasa sakit telah sepenuhnya menguasai pikiranku, membuatku kehilangan kesadaran akan dunia di sekitarku. Aku hanya tahu bahwa duniaku telah runtuh sekali lagi. Yang pertama saat Citra mengalami kecelakaan, dan kali ini, beberapa kali lipat lebih kejam dan menyakitkan. Setidaknya saat itu, aku tahu di mana istriku berada. Tapi sekarang, ia lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada di dunia ini. Hanya satu pikiran yang tersisa di benakku. Aku harus menemukan Citra. Aku harus membalikkan dunia ini untuk menemukannya. Aku akan menemukan orang-orang yang melakukan ini, dan mereka harus membayarnya. Kobaran kebencian di dalam diriku membara, bahkan menelan rasa takut dan sakit. Aku menyeka air mata dan mencoba bangkit. Tenang. Panik tidak akan menyelesaikan apa-apa. Berpikir, cari petunjuk. Tapi di mana petunjuknya? Dari mana aku harus mulai? Tepat saat aku dilanda kebuntuan dan keputusasaan seperti itu, tiba-tiba dari belakangku, seberkas cahaya terang menyorot lurus ke wajahku. Cahaya menyilaukan dari senter berkekuatan tinggi membuatku harus menyipitkan mata. Refleks, aku mengangkat tangan untuk menutupi wajah. Jantungku terjun bebas ke perut. Aku tahu aku ketahuan. Jangan bergerak, angkat tangan. Sebuah suara berwibawa membahana dari belakangku, memecah keheningan malam dan kekacauan di kepalaku. Perlahan aku berbalik. Di depanku berdiri 3 orang pria berseragam polisi. 2 yang lebih muda dalam posisi siaga, sementara yang di tengah, yang sepertinya komandan mereka, menyorotkan senter lurus ke wajahku. Dalam kegelapan,
Wajah mereka tampak sangat tegas. Aku membeku di tempat. Semua rencana dan amarahku lenyap seketika, hanya menyisakan rasa takut dan kebingungan. Tertangkap basah di tempat kejadian. Alasan apa yang bisa kuberikan? Tunggu. Dengarkan penjelasan saya. Aku tergagap, perlahan mengangkat kedua tangan sesuai perintah mereka. Penjelasan apa? Coba jelaskan apa yang kau lakukan di sini, di depan makam yang terbongkar dan peti yang terbuka lebar di jam seperti ini, kata sang komandan dengan nada sinis. Kami sudah mengawasimu sejak kau memanjat pagar. Perusakan makam, penggalian jenazah ilegal, kau tahu apa kejahatanmu? Mereka memborgol tanganku. Dinginnya logam yang mengunci pergelangan tanganku seakan membuatku sedikit sadar. Aku tidak melawan, diam-diam membiarkan mereka melakukan tugasnya. Salah satu polisi muda mendekat dan menyorotkan senter ke dalam peti kosong. Lapor, Komandan. Tidak ada jenazah di dalam, suaranya terdengar sedikit terkejut. Sang komandan juga mendekat, melihat ke dalam peti, dan mengerutkan kening, tampak terkejut dengan situasi ini. Ia menoleh padaku dan bertanya dengan tatapan menginterogasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana jenazahnya? Saat itulah aku mendapatkan sedikit keberanian kembali. Saya juga tidak tahu. Karena itulah saya harus membongkar makam ini. Ini makam istri saya, jasad istri saya dicuri. Aku berkata dengan putus asa, berharap mereka akan mempercayaiku. Tapi yang kudapat hanyalah tatapan penuh kecurigaan. Kau pikir kami akan percaya cerita konyol seperti itu? Kau yang pertama kali ada di tempat kejadian. Bisa jadi kau yang memindahkan jenazahnya ke tempat lain dan sekarang berpura-pura menjadi korban, kata sang komandan dengan suara dingin. Sudah cukup bicaranya. Bawa dia ke kantor. Semuanya akan terungkap di sana. Mereka membawaku keluar dari TPU, melalui jalan yang sama yang baru saja ku selinapi. Aku merasa terhina dan sengsara. Ironis sekali. Orang yang membongkar makam istrinya kini ditangkap atas tuduhan kejahatan yang justru ingin diungkapnya. Dalam perjalanan ke kantor polisi, aku duduk di kursi belakang mobil patroli, diam-diam menatap keluar jendela. Kota masih terlelap, tidak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut kota, seorang pria telah kehilangan istrinya untuk kedua kalinya dan sedang menuju kantor polisi dengan status sebagai penjahat. Rasa perih naik hingga ke tenggorokan. Di kantor polisi, aku dibawa ke sebuah ruang interogasi kecil. Hanya ada satu meja, dua kursi, dan lampu neon putih yang menyorot lurus ke wajah. Bau asap rokok dan kertas-kertas tua memenuhi udara. Komandan tadi, yang kemudian kuketahui bernama Inspektur Wijaya, duduk di seberangku. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Akui saja. Nama, umur, alamat, dan kenapa kau melakukan itu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang. Aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah dan menemukan kebenaran. Aku tidak boleh panik. Nama saya Bima, 35 tahun, aku mulai menyebutkan identitasku. Lalu aku menceritakan semua kisahku, sedetail dan serunut mungkin. Mimpi buruk yang mengerikan, gelang perak misterius, ketidakpedulian kantor polisi saat aku melapor, dan akhirnya, keputusanku yang nekat. Aku bercerita dengan segenap ketulusan dan penderitaan, berharap kebenaran dalam ceritaku bisa menggerakkan hati mereka. Inspektur Wijaya mendengarkan tanpa memotong, kedua tangannya bertaut. Tatapannya masih tajam, mengamati setiap ekspresi di wajahku. Sesekali ia menulis sesuatu di buku catatannya. Saat ceritaku selesai, ruangan kembali hening. Aku menunggu reaksinya dengan cemas. Akankah ia mempercayaiku? Atau ia masih berpikir aku mengarang cerita untuk lepas dari jerat hukum? Keheningan yang memanjang membuat sarafku tegang. Setelah ceritaku selesai, Inspektur Wijaya masih terdiam. Ia membolak-balik buku catatannya, alisnya yang tebal sedikit berkerut. Cahaya lampu neon putih di langit-langit menciptakan bayangan di wajahnya, membuatnya sulit ditebak apa yang sedang ia pikirkan. Keheningannya lebih menakutkan daripada interogasi. Seperti ketenangan sebelum badai, dan aku tidak tahu apakah badai yang akan datang akan menelanku atau membawa secercah harapan. Aku menegakkan punggung, meletakkan kedua tanganku yang masih terborgol di atas lutut.
Aku berusaha menatap matanya lurus, agar ia tahu aku tidak berbohong. Di mataku saat ini hanya ada penderitaan dan tekad untuk mencari kebenaran, bukan kelicikan seorang penjahat. Akhirnya, setelah waktu yang terasa lama, Inspektur Wijaya mengangkat kepalanya. Ia tidak langsung menatapku, melainkan menatap ke ruang kosong, seolah merenungkan apa yang baru saja aku katakan. "Jadi, istrimu datang dalam mimpi meminta tolong?" Tanyanya dengan suara rendah dan datar, tanpa emosi. "Benar, Pak, 3 malam berturut-turut." "Mimpinya sangat nyata," jawabku dengan suara tegas. "Dan kau menemukan gelang ini di atas makam?" Ia mendorong gelang perak itu ke arahku. "Rekan-rekannya telah mengambilnya dari rumahku setelah aku ditangkap." "Benar. Saya sendiri yang menguburkannya bersama istri saya." Inspektur Wijaya kembali terdiam. Ia mengambil gelang itu, memutar-mutarnya di tangannya. Aku merasa ia sedang mencerna setiap kata-kataku, membandingkannya dengan pengalaman investigasinya. Aku tahu ceritaku terlalu banyak mengandung unsur supernatural sehingga sulit dipercaya. Bagi seorang polisi yang terbiasa dengan bukti dan logika, ini pasti sulit diterima. "Pak Bima," ia memulai, dan kali ini suaranya terdengar sedikit lebih lunak. "Jika apa yang Anda katakan adalah kebohongan, Anda tahu bahwa Anda harus menanggung hukuman yang sangat berat. Bukan hanya pasal perusakan makam, tetapi juga akan ditambah dengan pasal keterangan palsu yang menghambat penyelidikan." "Saya tahu, Pak. Tapi semua yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak punya alasan untuk berbohong. Istri saya sudah meninggal, dan sekarang jasadnya pun hilang. Satu-satunya yang saya inginkan sekarang adalah menemukan istri saya kembali dan menghukum orang-orang biadab itu." Suaraku bergetar karena emosi dan amarah. Mungkin ketulusan dalam kata-kataku mempengaruhinya. Tatapan Inspektur Wijaya sedikit berubah. Tidak lagi sepenuhnya curiga, melainkan bercampur dengan sedikit kegelisahan dan pemikiran. Ia bangkit dari kursinya dan mondar-mandir di dalam ruangan. "Anda bilang pernah melapor ke Polsek?" "Benar, Pak, kemarin pagi. Tapi mereka bilang tidak ada dasar yang cukup untuk melakukan penyelidikan." Inspektur Wijaya berhenti dan menatap lurus ke mataku. "Lalu kenapa Anda tidak menunggu atau mengajukan keluhan ke instansi yang lebih tinggi, dan malah bertindak nekat seperti itu?" "Karena saya tidak bisa menunggu." Aku hampir berteriak. Setiap detik yang berlalu, saya merasa istri saya dalam bahaya. Saya tidak tahu kemana mereka membawanya, apa yang mereka lakukan pada tubuhnya. Saya tidak bisa duduk diam menunggu prosedur birokrasi. Apakah Bapak mengerti perasaan itu? Perasaan tidak berdaya saat orang yang paling Anda cintai mengalami hal mengerikan dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa? Air mata kembali menggenang. Aku menundukkan kepala agar ia tidak melihat kelemahanku, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Rasa sakit, amarah, dan ketidakberdayaan yang selama ini kupendam meledak sekaligus. Ruangan kembali hening, tapi kali ini tidak seberat sebelumnya. Aku mendengar Inspektur Wijaya menghela napas. Ia kembali duduk di kursinya. "Baiklah. Untuk sementara, saya akan coba percaya pada Anda." Kata-katanya membuatku terkejut. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Bebenarkah, Pak?" "Saya tidak bercanda," katanya dengan suara serius. "Cerita Anda memang banyak bagian yang sulit dipercaya, tapi sikap dan emosi Anda terlihat sangat tulus. Selain itu, peti mati yang kosong itu juga fakta yang tak terbantahkan. Entah Anda pelakunya atau bukan, yang jelas sebuah kasus telah terjadi." Ia menatapku dengan tajam. "Tapi, Anda tetap menjadi tersangka utama. Sampai kami menemukan bukti lain, Anda akan ditahan untuk kepentingan penyelidikan." "Anda mengerti?" "Saya mengerti," aku mengangguk. Meskipun ditahan, fakta bahwa ia mempercayaiku dan mulai menangani ini sebagai sebuah kasus adalah kemajuan besar. Secercah harapan mulai menyala di hatiku. "Tolong, Pak, bantu saya temukan istri saya. Itu adalah tanggung jawab kami," kata Inspektur Wijaya. "Sekarang, coba ingat-ingat, apakah istri Anda punya musuh saat masih hidup, atau apakah ada masalah khusus dalam keluarga Anda?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak ada, Pak. Istri saya sangat baik, tidak pernah punya musuh. Keluarga kami juga hanya keluarga biasa,
tidak punya masalah dengan siapapun. Baiklah. Kami akan memeriksanya. Untuk sementara, Anda tunggu di sini. Nanti akan ada yang mengantar makanan dan minuman. Setelah berkata begitu, ia meninggalkan ruangan. Pintu ruang interogasi ditutup, dan aku ditinggal sendirian, tenggelam dalam berbagai pikiran. Meskipun ada sedikit harapan, hatiku masih terasa berat. Aku masih tersangka, dan yang terpenting, istriku masih hilang. Perjalananku untuk mencarinya kini beralih ke tangan polisi. Tapi akankah mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga? Atau mereka akan menjadi seperti polisi di polsek? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu aku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada mereka. Aku masih harus mencari cara sendiri. Aku ditahan di sel yang sempit dan pengap. Waktu di sini berjalan lambat seperti arwah. Setiap jam yang berlalu, kekhawatiranku berlipat ganda. Di mana istriku? Apakah dia aman? Siapa penculiknya dan apa tujuan mereka? Ribuan pertanyaan tanpa jawaban menyiksa pikiranku. Keesokan paginya, Inspektur Wijaya datang menemuiku lagi. Kali ini, ia bersama seorang pria yang tampak lebih tua, sepertinya atasannya. Ekspresi keduanya sangat serius. Pak Bima, ada beberapa informasi baru, kata Inspektur Wijaya sambil duduk. Dan sayangnya, ini bukan kabar baik. Jantungku berdebar kencang. Ada apa, Pak? Inspektur Wijaya memberi isyarat kepada orang yang bersamanya. Perwira yang lebih tua itu meletakkan sebuah map tebal bertuliskan tim investigasi khusus di atas meja. Ia membukanya, dan di dalamnya ada banyak foto dan data. Pak Bima, perwira itu memulai. Suaranya rendah dan tegas. Apa yang terjadi pada istri Anda bukanlah kasus tunggal. Belakangan ini, terjadi serangkaian kasus pencurian jenazah misterius di kota ini dan sekitarnya. Terutama jenazah wanita muda yang baru meninggal menjadi target utama. Telingaku berdengung. Serangkaian kasus. Jadi Citra bukan satu-satunya. Kami sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini beberapa bulan yang lalu, tapi belum menemukan petunjuk yang berarti. Cara kerja para pelaku sangat profesional, hampir tidak meninggalkan jejak. Sebagian besar keluarga korban bahkan tidak tahu bahwa makam kerabat mereka telah dirusak, kecuali beberapa kasus yang ditemukan secara tidak sengaja. Inspektur Wijaya melanjutkan. Ia menunjuk sebuah foto di dalam map. Itu adalah foto sebuah makam yang terbongkar, pemandangannya hampir sama persis dengan yang kulihat semalam. Kasus Anda menjadi titik balik yang penting. Ini membuat kami mengidentifikasi korban baru, dan meskipun sangat kabur, memberikan beberapa informasi. Lalu apa tujuan mereka? Kenapa mencuri jenazah? Tanyaku dengan suara bergetar. Inspektur Wijaya dan perwira itu saling berpandangan, tampak ragu. Akhirnya, perwira yang lebih tua itu berkata dengan suara getir. Pak Bima, Anda harus siap mental untuk mendengar kebenaran ini. Ini adalah cerita yang sangat kejam. Menurut informasi yang kami kumpulkan, ada sindikat kejahatan terorganisir yang beroperasi. Mereka mencuri jenazah untuk dua tujuan utama. Ia mengangkat satu jari. Pertama, untuk menjual jenazah kepada keluarga-keluarga tahayul yang putranya meninggal di usia muda. Untuk ritual sesat yang disebut kawin arwah. Mereka percaya dengan begitu, arwah putra mereka tidak akan kesepian di alam baka, dan tidak akan mengganggu keluarga. Aku terkejut. Kawin arwah. Aku pernah mendengarnya di buku atau berita, tetapi tidak pernah membayangkan itu benar-benar terjadi, apalagi di masyarakat modern, sungguh tahayul yang gila. Dan yang kedua, lebih mengerikan lagi. Perwira itu merendahkan suaranya dan melanjutkan. Untuk dijual ke pasar gelap perdagangan organ. Dua kata, perdagangan organ seperti pukulan palu di kepalaku. Seluruh tubuhku menjadi dingin, darahku serasa berhenti mengalir. Tidak mungkin. Bagaimana bisa organ orang yang sudah meninggal? Bagaimana bisa digunakan? Aku tergagap, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Mereka punya dokter dan ahli sendiri. Jika jenazah yang baru meninggal diawetkan dengan benar, beberapa organ masih bisa digunakan untuk beberapa waktu. Atau yang lebih buruk, dijual untuk keperluan penelitian, atau kepada orang-orang menyimpang untuk tujuan lain yang tidak bisa kita bayangkan.
Pasar ini sangat besar, dan keuntungannya luar biasa, jelas Inspektur Wijaya dengan suara penuh amarah. Duniaku serasa terbalik. Kebenaran ternyata jauh lebih mengerikan dari yang bisa kubayangkan. Citraku, istriku, jasadnya mungkin dijual untuk kawin arwah, atau yang lebih buruk, dibedah dan dicabik-cabik. Pikiran itu membuatku gila. Amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya membuncah di dalam diriku. Binatang. Mereka bukan manusia. Siapa pemimpin sindikat ini? Aku bertanya dengan gigi terkatup. Kedua kepalan tanganku terkepal hingga memutih. Kami mencurigai pemimpinnya adalah seorang residivis bernama Guntur dengan julukan si Jagal, kata Inspektur Wijaya. Dia sangat licik dan kejam. Jaringan organisasinya sangat luas dan rahasia sehingga sangat sulit ditembus. Saat mendengar itu, sebuah tekad melintas di kepalaku. Aku tidak bisa hanya duduk menunggu di sini. Aku harus melakukan sesuatu. Saya mau ikut dalam penyelidikan, kataku dengan tegas. Inspektur Wijaya dan perwira itu menatapku dengan kaget. Apa maksud Anda? Ini tugas polisi. Sangat berbahaya. Anda warga sipil, tidak bisa ikut. Saya tahu, aku menatap lurus ke mata mereka. Tapi saya adalah suami korban. Kebencian saya terhadap mereka lebih besar dari siapapun, mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang kalian lewatkan. Atau setidaknya, saya bisa menjadi umpan. Saya tidak peduli dengan bahaya. Satu-satunya yang saya inginkan adalah menemukan istri saya dan menjebloskan bajingan-bajingan itu ke penjara. Tolong, beri saya kesempatan. Usulanku membuat kedua polisi itu berpikir serius. Mereka melihat kobaran tekad dan kebencian di mataku. Mereka tahu saat ini aku adalah binatang buas yang terluka, siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Terkadang, dalam penyelidikan yang sulit, elemen tak terduga seperti ini bisa menjadi terobosan. Perwira yang lebih tua, yang kemudian ku ketahui adalah kepala tim investigasi khusus, Kombes Suryo, menatapku lama. Tatapannya tajam seolah menembus isi hatiku. Ia tidak terkejut dengan usulanku yang nekat, malah tampak tenang, seolah sedang menghitung sesuatu. Pak Bima, saya mengerti kemarahan Anda, Kombes Suryo akhirnya angkat bicara. Suaranya masih tenang tetapi berbobot. Tapi Anda harus tahu, ini bukan film. Menghadapi penjahat-penjahat ini bukan main-main. Mereka adalah orang-orang yang sudah kehilangan kemanusiaan, akan melakukan apa saja demi tujuan mereka. Keselamatan warga sipil adalah prioritas utama kami. Saya bukan lagi warga sipil, Pak, jawabku dengan suara tegas. Sejak malam makam istri saya dibongkar, kehidupan normal sudah lenyap bagi saya. Keselamatan saya tidak lebih penting daripada menemukan istri saya. Anda butuh tenaga, saya butuh keadilan. Kita punya tujuan yang sama. Inspektur Wijaya menatap atasannya, seolah menunggu keputusannya. Saya tahu ini permintaan yang sangat sulit, melanggar semua peraturan. Tapi saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Rasa dendam di dalam diri saya lebih besar dari rasa takut akan kematian. Kombes Suryo menghela napas dan bersandar di kursinya. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda tidak punya pelatihan profesional, tidak punya keahlian bela diri. Anda hanya akan menjadi beban, atau bahkan mangsa yang empuk bagi mereka. Saya mungkin tidak punya keahlian profesional, tapi saya punya sesuatu yang tidak Anda miliki, kataku, mencoba meyakinkan. Yaitu wajah orang biasa, orang yang menderita karena kehilangan istrinya. Saya bisa berbaur di tempat-tempat yang tidak bisa Anda masuki. Saya bisa mendekati target-target yang sulit Anda dekati. Selain itu, saya adalah orang yang paling mengenal citra. Benda atau jejak sekecil apapun yang berhubungan dengannya, saya pasti akan mengenalinya. Aku menatap lurus ke matanya, beri saya peran apa saja. Menyamar sebagai ayah putus asa yang mencari organ untuk putrinya, atau sebagai orang kaya tahayul yang mencari pasangan kawin arwah untuk putranya yang sudah meninggal. Apapun yang Anda minta akan saya lakukan, asalkan bisa membantu menemukan petunjuk. Usulanku jelas membuat kedua polisi itu berpikir serius. Mereka saling bertukar pandang.
Mungkin mereka menyadari ada sedikit logika dan kemungkinan dalam rencanaku yang gila. Seseorang yang bukan polisi, yang identitasnya tidak terekspos, bisa menjadi kartu truf yang tak terduga. Setelah berpikir lama, Kombes Suryo mengangguk tegas. Baiklah, tapi dengan beberapa syarat. Jantungku berdebar kencang. Sebutkan, Pak. Pertama, Anda tidak bertindak sendirian. Semua aktivitas Anda berada di bawah pengawasan dan komando kami, spesifiknya di bawah komando Inspektur Wijaya. Kedua, Anda hanya bertugas memberikan informasi dan identifikasi. Jangan pernah bertindak gegabah atau berhadapan langsung dengan penjahat. Keselamatan Anda tetap prioritas. Ketiga, masalah ini harus dirahasiakan sepenuhnya, bahkan dari keluarga Anda. Sanggup? Sanggup, jawabku tanpa ragu sedikitpun. Maka, terjadilah sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku secara resmi bebas dari status tersangka, tetapi sebagai gantinya, aku melangkah ke jalan yang beberapa kali lipat lebih berbahaya. Segera, aku dikeluarkan dari sel dan dibawa ke sebuah ruang kerja lain milik tim investigasi khusus. Ruangan itu penuh dengan peta, bagan, foto-foto tersangka, dan tumpukan dokumen. Suasana kerja di sini sangat tegang. Inspektur Wijaya memberiku sebuah album foto untuk identifikasi. Mereka ini adalah anak buah Guntur. Apa ada wajah yang Anda kenal? Mungkin pernah melihat mereka berkeliaran di dekat rumah sakit atau TPU. Aku menajamkan mata, mengamati satu persatu foto. Wajah-wajah sangar, tatapan licik. Tapi tidak. Aku tidak pernah melihat satupun dari mereka. Duniaku hanya seputar kantor dan rumah, hampir tidak pernah bersentuhan dengan anggota masyarakat yang rumit seperti ini. Tepat saat itu, seorang detektif muda berlari masuk dengan tergesa-gesa. Lapor, Komandan. Ada kabar dari informan. Sejumlah besar barang baru saja dipindahkan ke sebuah pabrik es bekas di pinggiran barat. Informasinya, malam ini akan ada transaksi di sana. Barang? Tanya Kombes Suryo, matanya berbinar. Benar, Pak. Yenasa. Udara di ruangan itu seakan membeku. Semua mata tertuju pada peta. Inspektur Wijaya dengan cepat melingkari lokasi tersebut. Jantungku mulai berdebar kencang. Mungkinkah Citra ada di sana? Seluruh tim bersiap. Kombes Suryo memberi perintah tegas. Segera buat rencana penggerebekan. Kali ini kita harus menangkap mereka semua. Ia menoleh padaku dan bertanya. Pak Bima, siap? Aku mengangguk, kedua kepalan tanganku terkepal erat. Siap. Rasa takut dan tegang mencapai puncaknya. Tetapi di atas segalanya, ada harapan yang membuncah. Malam ini, mungkin aku akan menemukan jawaban. Malam ini, mungkin aku akan menemukan Citra. Malam turun dengan cepat, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang gelap gulita tanpa bintang seolah menahan napas, menunggu badai yang akan datang. Aku duduk di dalam sebuah mobil khusus tanpa plat nomor bersama Inspektur Wijaya dan dua detektif lainnya. Mobil melaju dalam senyap, menembus kegelapan menuju pinggiran kota yang sepi. Tidak ada yang berbicara, udara di dalam mobil terasa tegang. Aku mengenakan jaket berwarna gelap, dan di baliknya, rompi anti peluru tipis yang diberikan Inspektur Wijaya. Meskipun begitu, aku merasa kedinginan. Dingin yang berasal dari dalam diriku, dari rasa takut dan tegang. Aku terus-menerus meremas kedua tanganku yang basah oleh keringat. Beberapa jam lagi, aku akan berhadapan dengan sarang iblis. Apakah aku punya cukup keberanian? Akankah aku menemukan Citra di sana? Tenang, Inspektur Wijaya menepuk bahuku, seolah membaca pikiranku. Kita hanya perlu mengikuti rencana. Tugas Anda hanya mengamati situasi dari lingkaran terluar bersama kami dan melakukan identifikasi jika diperlukan. Selebihnya serahkan pada kami. Aku mengangguk, mencoba menarik napas dalam-dalam. Mobil berhenti sekitar 1 kilometer dari pabrik. Dari sini, kami harus berjalan kaki untuk menghindari deteksi. Tim-tim lain ternyata sudah berkumpul. Kombes Suryo sedang memberikan instruksi terakhir di depan peta yang terbentang di atas kap mobil. Semua orang berpakaian hitam, wajah mereka diolesi krim kamuflase, dan tangan mereka memegang senjata.
Pemandangan yang begitu sunyi dan profesional membuatku merasa kecil dan terasing. Kami mulai bergerak, menerobos sawah-sawah terlantar dan semak-semak lebat. Bangunan pabrik es tua itu muncul di depan mata kami seperti monster hitam raksasa, tertidur di tengah hamparan tanah kosong. Dinding betonnya belang-belang dan berlumut. Beberapa jendela yang pecah tampak seperti rongga mata yang kosong. Hanya dari beberapa bangunan di dalam, terpancar cahaya kuning redup. Tim-tim dengan cepat menyebar, mengepung seluruh area sesuai rencana. Aku dan tim Inspektur Wijaya bersembunyi di balik gundukan tanah tinggi yang bisa mengamati seluruh gerbang depan. Melalui teropong, aku bisa melihat beberapa pria berjaga-jaga, berjalan mondar-mandir. Mereka tampak tidak terlalu waspada, sesekali berkumpul untuk merokok dan tertawa. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka sedang dikepung dari segala arah. Waktu menunggu terasa lambat dan berat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Angin masih bertiup, membawa bau apek tanah dan bau busuk dari selokan di dekatnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, 2 buah truk besar dengan bak tertutup terpal perlahan masuk ke gerbang utama pabrik. Target muncul, sebuah suara kecil terdengar dari radio, jantungku berdebar kencang. Setelah kedua truk itu masuk sepenuhnya, gerbang besi yang berat ditutup. Inilah saatnya untuk bertindak. Perintah Kombes Suryo terdengar tegas. Serbu. Seketika, dari segala arah, bayangan-bayangan hitam melesat maju. Gonggongan anjing yang terkejut langsung terdiam. Para penjaga bahkan tidak sempat bereaksi, dilumpuhkan dengan rapi. Tim pendobrak menghancurkan pintu dan menyerbu masuk ke bangunan pabrik utama. Terdengar teriakan, suara barang-barang berjatuhan, dan beberapa suara tembakan tumpul, lalu senyap. Semuanya terjadi begitu cepat. Kurang dari 5 menit, area aman, semua masuk. Atas perintah itu, tim kami juga bergerak cepat masuk. Semakin dekat, bau busuk yang tak terlukiskan menusuk hidung. Campuran bahan kimia, jamur, dan sesuatu yang amis dan mengerikan, bau kematian. Aku harus menutup hidungku dengan tangan. Pemandangan di dalam pabrik membuatku, dan bahkan para polisi veteran yang berpengalaman, terperangah. Di bawah cahaya kuning redup, puluhan peti mati, baik yang sudah usang maupun yang baru, menumpuk tidak beraturan. Beberapa peti terbuka, memperlihatkan jenazah-jenazah yang diawetkan dengan suatu bahan kimia. Di sekitarnya, berserakan peralatan medis, wadah-wadah bahan kimia, dan beberapa freezer industri besar yang berdengung. Ini adalah neraka di bumi. Kepalaku pusing, rasa mual kembali naik. Tapi aku memaksanya turun. Aku harus menemukan Citra. Aku melepaskan pegangan Inspektur Wijaya dan berlari seperti orang gila, memeriksa satu persatu peti mati. Citra, di mana kau? Teriakku putus asa. Aku membuka tutup-tutup peti, menyorotkan senter ke setiap wajah asing yang tak bernyawa. Rasa ngeri dan putus asa menyelimutiku. Jika Citra tidak ada di sini, jika mereka sudah memindahkannya ke tempat lain, apa yang harus kulakukan? Aku seperti ngengat yang terbang menuju kegelapan dan kematian. Aku tidak lagi merasakan teriakan Inspektur Wijaya dari belakang, tidak lagi merasakan bau bahan kimia yang menyengat. Di mataku saat ini hanya ada peti-peti mati yang dingin. Aku membalik satu persatu, berharap, lalu kembali putus asa. Setiap wajah yang tersorot cahaya senter seperti pisau yang mengiris dalam hatiku. Mereka juga pasti istri seseorang, putri seseorang. Mereka juga telah dirampas peristirahatan terakhirnya. Tapi saat ini, aku tidak punya waktu untuk memikirkan orang lain. Aku hanya harus menemukan Citra. Pak Bima, tenang. Inspektur Wijaya memegang bahuku dengan kuat. Jangan merusak tempat kejadian. Kami akan memeriksa satu persatu. Tidak, saya harus menemukannya. Sekarang juga. Teriakku, melepaskan tangannya. Aku berlari lebih dalam ke pabrik, ke sebuah area yang tampak seperti kantor darurat. Di atas meja besi berkarat, berserakan dokumen, botol-botol, dan peralatan bedah yang berlumuran darah. Cahaya senterku menyapu meja, dan kemudian, jantungku serasa diremas oleh seseorang. Di antara tumpukan barang yang berantakan itu, ada sebuah kotak kayu kecil. Kotak perhiasan yang tidak akan pernah kulupakan. Itu adalah kotak yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun Citra beberapa tahun yang lalu.
Aku ingat betul ukiran sepasang burung merpati di tutupnya. Dengan tangan gemetar, perlahan aku membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah gelang perak lain yang sama persis dengan yang kutemukan di atas makam. Hanya saja, inisial yang terukir di liontinnya adalah inisialku. Itu adalah gelang pasangan kami. Gelangku, yang ia berikan padaku sebelum aku pergi dinas luar kota untuk waktu yang lama, dan kusimpan dengan baik di dalam kotak ini. Kotak yang sama yang kuletakkan di samping bantal di dalam peti matinya. Kalau begitu, dia ada di sini. Pasti ada di sini. Rasa ngeri sekaligus kelegaan aneh menyelimutiku. Setidaknya aku tahu, aku datang ke tempat yang benar. Setidaknya pencarian akan segera berakhir. Dengan kepala pusing, aku mengamati sekitar. Di dekat meja kantor, ada beberapa freezer industri besar. Suara kompresornya berdengung memekakan telinga. Naluriku mengatakan sesuatu. Aku terhuyung-huyung mendekati freezer terdekat. Saat tanganku menyentuh gagang pintunya, tanganku dingin dan gemetar. Aku tidak berani membukanya, takut dengan apa yang akan kuhadapi. Inspektur Wijaya dan beberapa orang lainnya juga berlari mendekat. Melihat keadaanku, ia sepertinya juga sudah menduga sesuatu. Ia meletakkan tangannya di bahuku dan merendahkan suaranya. Biar kami saja. Tapi aku menggelengkan kepala. Tidak. Saya harus melakukannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberanianku, dan menarik pintu freezer dengan sekuat tenaga. Hawa dingin yang membekukan menyembur keluar, disertai bau kematian yang familiar. Dan di antara lapisan es tipis, dia ada di sana. Citraku. Ia meringkuk. Masih mengenakan gaun putih yang kupilihkan. Rambut panjangnya tergerai, tertutup lapisan es tipis. Kedua matanya terpejam, bulu matanya yang lentik dan indah. Wajahnya masih cantik, tetapi pucat dan kebiruan karena dingin. Ia seperti putri tidur di dalam es. Keindahan yang begitu tragis. Seketika, waktu dan ruang seakan berhenti. Aku hanya terpaku di sana, menatap istriku. Semua suara di sekitarku lenyap, hanya sosoknya yang terukir dalam di benakku. Dan kemudian, semua kekuatan yang selama ini menopangku, amarah, tekad, semuanya runtuh seketika. Kakiku lemas. Aku berlutut di depan freezer, kedua tanganku berpegangan pada kusen pintunya. Isak tangis yang meledak dari lubuk hatiku. Sekali lagi. Dan akhirnya, aku mulai menangis meraung-raung. Aku menangis sejadi-jadinya, seperti orang yang belum pernah menangis seumur hidupnya. Air mata panas tumpah ruah, seolah melelehkan hawa dingin yang menyelimutiku. Aku menundukkan kepala, bahuku terguncang. Aku menangisi istriku, nasibnya yang malang, putriku yang harus kehilangan ibunya di usia yang begitu muda, dan diriku sendiri, atas penderitaan dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Pencarian berakhir. Aku menemukan Citra. Tapi kenapa kemenangan ini terasa begitu pahit dan menyakitkan? Aku telah mengeluarkannya dari dalam tanah yang dingin, hanya untuk menemukannya di dalam bongkahan es yang lebih dingin. Inspektur Wijaya datang ke sisiku, diam-diam meletakkan tangannya di bahuku. Aku tahu tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa mengurangi rasa sakitku saat ini. Aku hanya menangis, membiarkan air mata membersihkan segalanya. Citra, maafkan aku. Aku terlambat. Tangisanku terus berlanjut hingga air mataku kering dan dadaku sakit karena terisak. Para polisi diam-diam melakukan pekerjaan mereka. Mengamankan tempat kejadian, mengumpulkan bukti, dan mengeluarkan jenazah-jenazah malang lainnya dari tempat neraka ini. Mereka memberiku ruang pribadi, sebuah penghormatan diam-diam di hadapan duka citaku yang begitu besar. Ketika aku sudah sedikit tenang, Inspektur Wijaya mendekat dan memberiku sebotol air. Pak Bima, jenazah almarhumah harus kami bawa untuk prosedur yang diperlukan. Aku mengangguk, tenggorokanku kering kerontang. Aku bangkit. Kakiku masih gemetar, tetapi tatapanku anehnya menjadi lebih tegas. Rasa sakit itu masih ada, merobek-robek jantungku, tetapi ia terdesak, memberi jalan pada kobaran api lain, kobaran api yang membara. Kobaran api kebencian dan keinginan untuk menuntut keadilan. Aku melihat para pelaku digiring ke mobil dengan tangan terborgol dan kepala tertunduk.
Aku mencari satu wajah, satu tatapan. Wajah orang yang memerintahkan perbuatan mengerikan ini pada istriku. Di antara mereka yang ditangkap, ada Guntur si Jagal. Ia berbeda dari yang kubayangkan, bukan berwajah sangar. Ia tampak cukup terpelajar, mengenakan kacamata. Jika tidak diborgol dan mengenakan pakaian kotor, ia akan terlihat seperti pegawai kantoran biasa. Tapi justru penampilan luarnya itu yang membuat kekejaman di dalam dirinya semakin menakutkan. Saat digiring melewatiku, ia melirikku sekilas. Tatapan yang dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Tatapan itu terukir dalam di benakku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Beberapa hari berikutnya dipenuhi dengan interogasi dan penyelidikan tanpa henti. Tim investigasi khusus bekerja siang dan malam. Dari keterangan awal anak buahnya dan bukti-bukti yang dikumpulkan di pabrik, seluruh jaringan kejahatan Guntur perlahan terungkap. Ini bukan sekadar geng pencuri jenazah, melainkan organisasi kriminal berskala besar. Perdagangan organ lintas negara, pemalsuan dokumen, dan layanan mengerikan seperti kawin arwah ditangani secara profesional. Aku, sebagai saksi dan keluarga korban, dipanggil untuk identifikasi dan memberikan informasi. Dari ruang observasi, melalui cermin satu arah, aku melihat Guntur diinterogasi. Awalnya, ia sangat keras kepala, menyangkal perbuatannya dan mengaku tidak bersalah. Ia menggunakan penampilan intelektualnya untuk menyangkal kejahatannya dengan tak tahu malu. Tetapi ketika para penyelidik menyodorkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara transaksi, buku besar yang mencatat secara rinci harga dan rincian setiap barang, dan terutama kesaksian dari kaki tangannya, sikapnya mulai berubah. Ketenangan awalnya lenyap, digantikan oleh kepanikan. Pukulan telak datang saat Inspektur Wijaya meletakkan kotak perhiasan Citra di atas meja. Bagaimana kau akan menjelaskan ini? Melihat kotak itu, wajah Guntur berubah pucat. Ia terdiam lama, lalu tiba-tiba tertawa histeris. Hah, baiklah, aku kalah. Dan ia mulai mengaku. Ia menceritakan kejahatannya secara rinci tanpa ragu-ragu. Bagaimana ia mengawasi pemakaman wanita-wanita muda, bagaimana ia menyuruh anak buahnya menandai makam, dan bagaimana ia merencanakan penggalian di malam hari. Ia mengatakan jasad Citra awalnya akan dijual seharga 300 juta rupiah untuk kawin arwah kepada sebuah keluarga kaya di daerah lain. Gelang perak di atas makam, katanya, tidak sengaja terjatuh oleh salah satu anak buahnya yang ceroboh saat melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesalahan kecil itu akan meruntuhkan seluruh kerajaan kejahatannya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Mendengar pengakuannya, darahku mendidih. Aku ingin sekali berlari dan menghajarnya sampai mati, tapi aku menahan diri. Aku tahu hukumannya akan menjadi pembalasan yang setimpal atas kejahatannya yang tak terampuni. Penyelidikan mengungkap kebenaran yang lebih mengejutkan. Organisasi Guntur juga terkait dengan jaringan pemasok organ ke rumah sakit swasta dan klinik ilegal. Mereka tidak hanya menargetkan jenazah, tetapi juga orang-orang yang masih hidup, seperti tunawisma atau orang-orang yang hidup sebatang kara. Kasus ini mengguncang seluruh negeri. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Seminggu kemudian, setelah semua prosedur forensik selesai, jasad Citra akhirnya dikembalikan kepada keluarga. Seminggu yang terasa seperti selamanya, aku hampir tidak tidur, pikiranku selalu tegang. Sambil memantau berita kasus, aku mempersiapkan pemakaman istriku. Mertuaku, setelah mengetahui semua kebenaran, benar-benar hancur. Ibu mertuaku beberapa kali pingsan, dan bapak mertuaku tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Rasa sakit kehilangan putri mereka untuk kedua kalinya jauh lebih mengerikan dari yang pertama. Pemakaman kali ini tidak dilakukan secara besar-besaran, hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, tidak ada lagi ratapan atau tangisan histeris, hanya keheningan dan duka yang mendalam. Kami ingin mengantar Citra dengan cara yang paling damai dan tenang. Aku memakaikan istriku gaun baru berwarna putih bersih, senada dengan bunga sedap malam. Aku menyisir kembali rambut panjangnya, menyematkan sekuntum bunga melati kecil. Melihat wajah istriku untuk terakhir kalinya, hatiku terasa perih. Aku memegang tangannya yang dingin, memasangkan kembali gelang peraknya. Citra,
bisikku. Pergilah dengan tenang. Semuanya sudah selesai. Mereka sudah menerima hukumannya. Sekarang, beristirahatlah dengan damai. Jangan lagi memikirkan dunia ini. Ayu, dengan gaun putih kecilnya, berdiri di sisiku. Anak itu tidak lagi banyak menangis. Mungkin karena tragedi ini terlalu sulit untuk dipahami sepenuhnya olehnya. Atau mungkin ia merasakan penderitaanku dan berusaha menjadi kuat untuk menjadi sandaran ayahnya. Anak itu meletakkan sebuah gambar yang dibuatnya sendiri di tangan ibunya. Gambar ayah, ibu, dan dirinya sendiri bergandengan tangan di bawah sinar matahari, tersenyum. Ibu, suara anak itu jernih. Ayu sayang sekali sama ibu. Selamat tidur ibu. Kami mengembalikan Citra ke tempat peristirahatannya semula. Makamnya dibangun kembali, lebih bersih dan megah. Saat peti diturunkan, aku menggenggam erat tangan putriku. Kali ini, tidak ada lagi perasaan gelisah atau takut. Hanya ada ketenangan yang aneh. Aku tahu kali ini istriku akan benar-benar beristirahat dengan tenang. Arwahnya akhirnya terbebas. Setelah tanah ditutup, aku dan Ayu meletakkan karangan besar bunga sedap malam putih di atas makam. Kami berdiri lama di sana, memandangi asap dupa yang mengepul naik ke langit. Sinar matahari senja yang redup menyinari, dan udara terasa begitu damai. Ayah, Ayu menarik lengan bajuku. Nanti kita kesini lagi, ya, jenguk ibu. Aku membungkuk, menggendong putriku, dan mengangguk. Iya, sayang. Kita akan sering kesini jenguk ibu. Ayah janji. Dalam perjalanan pulang, aku melihat dari kaca spion. Makam Citra semakin kecil, lalu hilang di balik pepohonan. Selamat jalan, cintaku. Kau akan selamanya ada di hatiku dan hati putri kita. Beristirahatlah dengan damai. Perjalanan pulang dari TPU ke rumah terasa sangat panjang. Aku mengemudi perlahan, tidak ingin memecah keheningan di dalam mobil. Ayu duduk di kursi belakang, diam-diam menatap keluar jendela. Anak itu tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu ada banyak pertanyaan di benaknya. Anak-anak sangat peka. Mereka merasakan segalanya, tidak peduli seberapa keras orang dewasa mencoba menyembunyikannya. Saat mendekati rumah, anak itu memecah keheningan dengan suara pelan. Ayah. Iya, sayang. Ayah di sini. Sekarang ibu senang kan? Pertanyaan polos putriku membuat hatiku terasa berat. Apa yang harus kujawab pada anak ini? Senang? Bagaimana bisa senang setelah mengalami hal yang begitu mengerikan? Tapi aku tidak bisa mengatakan kebenaran yang kejam itu padanya. Anak ini terlalu kecil, aku menepikan mobil, berbalik menghadapnya. Aku mencoba tersenyum selembut mungkin. Tentu saja, sayang. Ibu sekarang sangat senang. Benarkah? Mata anak itu sedikit berbinar. Tentu, aku mengangguk, mengelus kepalanya dengan lembut. Coba pikirkan. Orang-orang jahat yang mengganggu tidur ibu kan sudah ditangkap semua sama om polisi. Ibu tidak akan diganggu lagi. Ibu juga sudah pindah ke rumah baru yang lebih bagus dan lebih kuat. Dan yang paling penting, ibu tahu kalau ayah dan Ayu akan selalu sayang dan ingat sama ibu. Jadi, ibu pasti sangat senang dan tenang. Ayu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Syukurlah. Aku cuma takut ibu sedih. Anak itu menyandarkan kepalanya di kursi dan menatapku. Kalau ayah sedih? Pertanyaan putriku sekali lagi membuatku kehilangan kata-kata. Apakah aku sedih? Jawabannya adalah ya. Sedih sampai hati ini terasa hancur. Tapi aku tidak bisa menunjukkan kerapuhanku di depannya. Akulah satu-satunya sandarannya sekarang. Ayah juga sedikit sedih, aku mengakui. Ayah juga kangen sekali sama ibu. Tapi ayah juga sangat senang karena akhirnya bisa membantu ibu beristirahat dengan tenang. Dan ayah kan punya Ayu di sini. Selama ada Ayu, ayah tidak akan pernah jatuh. Aku merentangkan kedua tanganku, dan Ayu, mengerti maksudku, memanjat ke kursi depan dan memelukku. Aku memeluk putriku erat-erat. Pelukan anak ini begitu hangat, seolah-olah obat ajaib yang perlahan menyembuhkan luka di hatiku. Kehangatannya, aroma rambutnya, semuanya mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku masih punya alasan untuk hidup, untuk terus berjuang. Ayu sayang ayah,
bisik anak itu di telingaku. Ayah juga sayang Ayu, sayang sekali. Aku mengecup puncak kepalanya. Air mataku kembali menggenang. Tapi kali ini, bukan air mata penderitaan. Ini adalah air mata syukur dan harapan. Aku tahu jalan di depan kami berdua masih akan penuh tantangan. Rasa sakit kehilangan Citra tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi melihat putri kecilku dalam pelukanku, aku percaya kami bisa melewati semuanya. Cinta dan kepolosan anak inilah yang akan menjadi kekuatan dan cahayaku, yang akan menuntunku melewati hari-hari tergelap. Citra di surga pasti juga tersenyum, memberkati kami berdua. Kehidupan perlahan kembali ke jalur normal, tetapi tidak ada yang sama seperti dulu. Rumah masih terasa sunyi karena kehilangan satu orang. Kerinduan pada Citra melekat di setiap sudut rumah, di setiap hidangan, di setiap waktu tidur. Terkadang di malam hari, secara tidak sadar aku mencari kehangatan yang familiar di sampingku, lalu terkejut saat menyentuh ruang kosong yang dingin. Rasa sakit itu mungkin akan mengikutiku seumur hidup, tapi aku tidak membiarkan diriku hancur. Aku punya Ayu. Anak itu adalah sumber kekuatanku, matahari kecil yang menerangi hidupku yang gelap. Setiap pagi, bangun dan melihat senyumnya, mendengar celotehnya, seolah semua kelelahanku lenyap. Aku sadar aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk bagian Citra, untuk membesarkan putri kami menjadi orang yang hebat. Setelah syok awal, mertuaku juga perlahan bangkit. Mereka menjadi lebih menyayangi aku dan Ayu dari sebelumnya. Hampir setiap akhir pekan, mereka datang menjenguk cucu mereka atau mengundang kami makan bersama. Ibu mertuaku tidak lagi banyak menangis. Sebagai gantinya, beliau mencurahkan seluruh cintanya pada satu-satunya cucu perempuannya. Membuatkan makanan kesukaan Ayu, membelikan baju-baju cantik, dan menceritakan kisah-kisah masa kecil Citra. Cinta mereka seperti tali yang kuat, yang mengikat kembali keluarga kami setelah badai berlalu. Melihat bapak mertuaku yang termenung sambil mengangkat gelasnya saat makan malam keluarga, dan ibu mertuaku yang dengan penuh kasih mengambilkan lauk untukku dan putriku, aku menyadari satu hal. Cinta memang punya kekuatan ajaib. Ia tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memberikan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasinya. Tanpa mereka dan Ayu, mungkin aku tidak akan bertahan. Aku mulai belajar menjadi ayah tunggal yang sesungguhnya. Belajar mengepang rambut putriku, belajar memasak makanan kesukaannya, belajar mendengarkan cerita-ceritanya yang tidak beraturan dengan sabar. Hal-hal yang dulu selalu dilakukan Citra, kini harus kulakukan sendiri, sulit dan melelahkan, tetapi penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Setiap kali Ayu membanggakan di depan teman-temannya, ayahku itu Superman, loh, bisa melakukan apa saja, hatiku terasa hangat. Aku juga menyadari bahwa perjuangan mencari keadilan untuk Citra memang sudah berakhir di pengadilan, tetapi terus berlanjut dalam hidupku. Keadilan bukan hanya tentang menghukum orang jahat, keadilan juga tentang menjalani hidup yang sangat baik, hidup yang bahagia, agar orang yang telah tiada bisa tersenyum di alam sana. Aku harus hidup dengan kuat. Aku harus membesarkan Ayu menjadi orang yang baik dan berhati mulia seperti ibunya. Itulah cara balas dendam yang paling memuaskan bagi para iblis itu. Cinta Citra selalu ada, meskipun ia tidak lagi di dunia ini. Ia ada dalam senyum Ayu, dalam perhatian mertuaku, dan di dalam hatiku sendiri. Cinta itu, bersama dengan ikatan keluarga, menjadi benteng kokoh yang melindungiku dari segala badai kehidupan. Aku tahu aku tidak lagi sendirian dalam perjalanan ini. 5 tahun berlalu sekejap mata. Kota telah banyak berubah. Jalan-jalan baru dibangun, gedung-gedung tinggi menjulang, kehidupan masih sibuk dan hiruk-pikuk. Tetapi di rumah kecil kami berdua, waktu seakan berjalan lebih damai dan lambat. Ayu kini sudah kelas 5 SD. Anaknya tumbuh tinggi dan cantik, semakin besar semakin mirip ibunya. Mata hitam besarnya masih sama, tetapi kini bersinar dengan kecerdasan. Anaknya sangat pintar di sekolah, setiap tahun menjadi juara kelas, menjadi kebanggaanku. Setelah kejadian mengerikan itu, aku berhenti dari perusahaan lamaku dan membuka sebuah toko buku kecil di dekat rumah. Tidak menghasilkan banyak uang, tetapi memberiku ketenangan batin, dan yang terpenting, lebih banyak waktu bersama putriku. Setiap sore sepulang sekolah,
Ayu akan berlari ke toko buku, berceloteh tentang kejadian-kejadian di sekolahnya. Pemandangan putriku yang duduk di dekat jendela, membaca dengan tekun di bawah sinar matahari sore yang keemasan, adalah lukisan terindah yang pernah kumiliki dalam hidup. Kami masih sering mengunjungi makam Citra. Makamnya selalu bersih, penuh dengan bunga sedap malam putih. Setiap kali datang, Ayu akan menceritakan pada ibunya tentang prestasi akademiknya dan cerita-cerita seru di kelas. Aku hanya berdiri diam, memandangi ibu dan anak itu bercakap-cakap. Aku percaya di suatu tempat, Citra selalu mengawasi putri kami dan merasa bangga. Kasus masa lalu berakhir dengan vonis yang setimpal bagi Guntur dan komplotannya, hukuman mati dan penjara seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan, tetapi luka di hatiku dan keluarga tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Sesekali dalam mimpi, aku masih melihat pemandangan mengerikan di pabrik terlantar itu. Tapi aku tidak lagi takut. Aku sudah belajar untuk menghadapinya, untuk hidup bersamanya. Suatu malam akhir pekan, kami berdua duduk di beranda, memandangi bintang. Ayu menyandarkan kepalanya di bahuku. "Ayah," tanyanya tiba-tiba, "nanti kalau sudah besar, aku mau jadi polisi seperti Om Wijaya." Aku menatap putriku dengan kaget. "Kenapa?" "Mau menangkap semua orang jahat," katanya dengan suara tegas. "Biar tidak ada lagi teman-teman yang berpisah dengan ibunya seperti aku." Aku kehilangan kata-kata, ujung hidungku terasa perih. Aku memeluk putriku lebih erat dari sebelumnya. Putri kecilku benar-benar sudah dewasa. Ia tidak hanya mewarisi kecantikan ibunya, tetapi juga hati ibunya yang mulia dan kuat. "Iya sayang. Ayah percaya kau pasti bisa." Kami duduk di sana, di bawah langit yang penuh bintang. Hatiku anehnya terasa damai. Kehidupan telah merenggut istri yang paling kucintai, tetapi sebagai gantinya, memberiku seorang putri yang luar biasa. Penderitaan masih ada, tetapi kebahagiaan dan harapan juga tumbuh. Keluarga kecil kami, meskipun tidak utuh, selalu dipenuhi dengan cinta dan tawa. Dan aku tahu, itulah akhir yang paling bahagia, yang selalu diinginkan Citra untuk kami berdua. Ia akan selamanya hidup di hati kami, seperti bintang paling terang di langit malam, menuntun kami menuju masa depan yang damai dan bahagia.